Selamat pagi teman-teman wartawan semua, teman-teman media. Selamat datang di Cheese Factory dan saya minta tolong juga tepuk tangan sekali lagi ya buat teman-teman kita yang sudah hadir di sini, bisa berkolaborasi bareng dengan Cheese Factory, Cheese Studio, HP Records dan juga Pro M ya. Basically dari kita Cheese Factory, kenapa sih kita sangat antusias ya untuk launching album Honey Sweet Compilation ini, karena memang secara target audience juga itu sangat sejalan dengan target audiensnya Cheese Factory, dan kita pengen membangun suatu emotional connection antara kami dengan pelanggan kami dan customer kami, dan salah satu jalan yang terbaik itu adalah via combo musik Honey Sweet Compilation ini. Makanya kami sangat percaya combo musik Honey Sweet Compilation ini akan sangat sukses untuk Cheese Factory dan juga semua teman-teman yang sudah terlibat di dalamnya. Terima kasih. Oke, kalau untuk kita sebut Beboli itu adalah ada istilahnya nih Mbak, Be dan Boli. Kalau ini artinya kalau dari Spain itu Be itu baby, Boli itu pena. Artinya kita akan menulis kemenangan tentunya. Nah, Beboli ini apa sih? Beboli ini adalah singing karakter yang memang kita ciptakan dari G Studio sebagai label dari internalnya Cheese Factory, seperti itu Mbak. Makanya kita antusias banget untuk bisa kolaborasi dengan unsur EDM yang ada di albumnya Pensi ini. Oh, iya. Iya. Oke, 2 lagu ini ciptaan siapa? Jadi kalau lagu yang pertama itu ciptaan KB Bino. Terus kalau lagu yang kedua judulnya Datang Untuk Bertamu, ini aku tulis sendiri bareng sama Kak Trakas, Kak David, Kak Dewangga, Romean. Datang Untuk Bertamu. Datang Untuk Bertamu. Curhatan kamu itu? Bukan. Ada sih dikit-dikit ya. Curhatan. Oke, prosesnya berapa lama untuk single itu? Kalau misalnya untuk lagu yang pertama kayak kira-kira 6 bulanan mungkin ya, karena aku sambil sambil kuliah juga, jadi kayak lumayan memakan waktu buat produksi dan lain-lainnya gitu kan. Terus untuk lagu yang kedua lebih cepat sih, sekitar 3 bulanan. Jadi justru karena itu personal juga, jadi lebih cepat juga ya? Mungkin ya. Oke. Dan gimana perasaannya ketika diajak akhirnya oleh HP Record, oleh Pro M juga untuk terlibat dalam album ini, seperti apa sih perasaannya? Senang banget, excited banget. Soalnya kayak ngelihat teman-teman semuanya di sini juga lagunya keren-keren banget. Kayak mungkin beberapa kayak aku sering denger juga gitu, dan kayak jadinya super duper excited. Super duper excited ya. Oke. Kalau misalnya Anjan sendiri di album ini ya nyanyi untuk berapa single? 2 single. Boleh diceritakan 2 lagunya ini, proses pembuatannya seperti apa sih Jan? Jadi lagu pertama itu Tak Lagi Sama, dan lagu kedua itu Tanpa Bicara. Tanpa Bicara. Lagu pertama ini sebetulnya lagu kakak saya yang saya bikin versi saya sendiri. Terus untuk lagu yang kedua itu bikin sendiri? Enggak, bareng-bareng. Bareng-bareng oleh siapa? Bareng siapa aja? Sama ada Mas Bebe sama Mas Raka. Oke, sama ya berarti ya? Sama. Mas Raka juga ya? Oke. Prosesnya berapa lama? Prosesnya kayaknya ada sekitar sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin. Boleh diceritain nggak kenapa akhirnya Jan ini bisa gabung di Honey Sweet Compilation? Nah, itu dia. Nah, gimana itu? Gimana itu ceritanya? Gak tahu. Dia ajakin buat ikut di album ini. Dan itu aku seneng banget. Iya. Karena bisa ketemu sama atensi kakak-kakak yang lainnya. Akhirnya bisa kenal satu sama lain juga. Oke, gimana ceritanya di telepon? Ceritanya? Dong diceritain dong. Saya nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya bro, gimana saya nggak tahu. Masuk album ini seperti apa perasaannya? Perasaan pastinya happy. Senang banget pastinya karena pertama kali. Ya ini pertama kali juga. Pertama kali lagu kita jadi versi. Mungkin awalnya gimana sih bisa ketemu sama Ricis dan akhirnya setuju gitu buat terlibat di album ini? Sebenarnya kita karena dari Mas Bobby dari SP, kita karena kerja sama mereka terus kita ditawarin terus kayak why not, karena kita juga ya fine juga sih, mungkin kayak bagus juga gitu. Kenapa nggak masukin lagu baru juga?
lagu barunya ya kemarin deal-dealannya karena belum rilis. Iya, pas kita deal just belum ada. Tapi bagi kalian masih penting nggak sih pemasaran fisik? Menurutku sekarang zamannya kayak orang-orang balik ke zaman dulu nggak sih, kayak dari cara berpakaian juga orang-orang balik ke throwback aja sih, lebih ke nostalgic, so why not juga. Tapi kalau CD sendiri gimana ngeliat prospeknya mungkin? Apakah dari segi penjualan gitu, apakah orang-orang mulai nyari CD lagi atau gimana kalau dari kalian? Mungkin harusnya kalau di Indonesia masih lumayan ya. Dan maksudku juga mungkin kayak di kalangan Gen Z dan ke bawahnya mungkin lebih kayak karena nggak pernah lihat, jadi kayak dan kita bikin baru lagi, aku pasti ada yang beli sih. Ini ada ekspektasi kalian nggak masuk album ini? Ekspektasi kalian apa? Ekspektasinya Pastinya bisa diterima dengan baik ya, dan banyak yang membeli. Dan sih ceritain warna yang dihadirkan dalam kompilasi ini seperti apa? Warna musiknya mungkin kalau dari genre kita mungkin juga di genre yang nggak tahu apa, cuma di orang-orang yang punya hibdut, jadi mungkin ini benar-benar warna baru. Karena kalau dilihat juga dari lagu-lagunya, daftar lagunya juga kayak memang kita yang sendirian beda, dan ya mungkin orang tertarik juga sih buat. Proses penggarapannya gimana? Lancar atau ada kendala? Penggarapan lagu ini Lancar. Berapa lama? Beda-beda sih. Ada Mungkin yang karena beda hari, cuman sebenarnya kalau di total itu kayak cuma 8 jaman. Iya. tapi kayak kan jalan. Oh iya. Ini pertanyaannya buat lagu apa nih? Tiga-tiganya. Oh iya, itu tadi buat garamannya. Total berapa? 2 minggu. 2 minggu. Kalau dari kalian sendiri dapat labeling hipdut itu gimana sih pas dapat? Rasanya gimana, apa emang sesuai sama yang kalian pikirkan sejak awal bikin atau gimana? Waktu itu lebih ke gua sama James lebih ke ini catchy banget, gampang diingat gitu. Hibdut. Terus ya. Tapi ada beban nggak sih setelah lagu pertama kalian viralnya luar biasa, terus bikin lagu baru, ada beban nggak sih? Enggak sih. Ya kita enjoy aja. Yang penting apa? Tapi udah ada tawaran main di luar atau efek lagu itu? Oh, udah. Kemarin kita habis dari Malaysia. Kita kemarin Selain itu mungkin akan ke Singapura insya Allah. Tapi buat kalian sendiri nyangka nggak sih untuk kemarin genre yang kalian bawa, genre baru yang kalian bawa ini akan booming, akan engagement semuanya? Nyangka sih, tapi mungkin nggak sebesar ya. Impactnya buat kalian apa sih setelah viralnya lagu kalian sendiri ke pribadi masing-masing mungkin? Apa efeknya? Banggain orang tua satu. Terus impactnya juga, aku nggak tahu banyak orang yang masih se-sweet itu, kayak udah lama nggak ketemu orang-orang yang nontonin kita perform, terus ternyata mereka sangat sweet. Setelah jadi lebih dikenal mungkin ada perubahan apa sih mungkin dalam Gak jalanan ada. hidup kalian? Sama aja sih. Tiap hari bikin lagu. Jadi makin kenapa nggak sih mungkin yang kemarin kan jamnya mungkin sedikit bisa lebih enak kalau sekarang lebih padat. Iya. Oh iya. Iya, tapi tetap bersyukur. Tapi tetap have fun. Tetap have fun juga. Mungkin targetnya setelah lagu yang kemarin FYP apa sih dari kalian sendiri? Lagi mau suguhin apa lagi? Terus berkarya sih pastinya. Kalian pantengin aja kita terus. Apa yang kalian